happen if you applied Penrose's theory about black holes to the entire universe? Halo, selamat datang di luar bumi. Kali ini kita akan membahas misteri lubang hitam, bagaimana mereka terbentuk dan apa yang ada di dalamnya. Oke, sebelum itu, kencangkan sabuk pengaman kalian dan mari kita berangkat ke luar bumi. Konsep lubang hitam pertama kali muncul pada tahun 1783 ketika seorang ilmuwan bernama John Michell mempertimbangkan kemungkinan bahwa objek yang sangat padat dengan gravitasi yang sangat kuat dapat menghisap cahaya. Namun, istilah lubang hitam baru digunakan secara resmi pada tahun 1967 oleh astrofisikawan John Wheeler. Pada tahun 1915, Albert Einstein mengembangkan teori relativitas umum yang menjelaskan bagaimana massa dapat memengaruhi ruang dan waktu. Teori ini memberikan dasar untuk pemahaman tentang bagaimana lubang hitam dapat terbentuk dan beroperasi. Namun, bukti konkret tentang keberadaan lubang hitam baru ditemukan pada tahun 1971 ketika objek yang dikenal sebagai Cygnus X-1 ditemukan di dekat bintang rasi Cygnus. Objek ini dianggap sebagai kandidat lubang hitam pertama yang diamati secara langsung. Sejak itu, teknologi dan metode pengamatan terus berkembang, memungkinkan para ilmuwan untuk menemukan lubang hitam lainnya dan mempelajari sifat dan perilaku mereka secara lebih rinci. Meskipun demikian, lubang hitam masih menjadi objek misterius di alam semesta, dan masih banyak yang harus dipelajari tentang mereka. Foto pertama lubang hitam diambil oleh teleskop Horizon Kejadian, Event Horizon Telescope, atau disingkat dengan EHT, dan dirilis pada tanggal 10 April 2019. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan kolaborasi para ilmuwan dari seluruh dunia, foto tersebut menunjukkan cincin cahaya di sekitar bayangan lubang hitam di galaksi Messier 87. Foto tersebut merupakan sebuah terobosan besar dalam memahami lubang hitam dan menunjukkan bahwa teori relativitas umum Albert Einstein benar dalam menjelaskan sifat gravitasi lubang hitam. Foto tersebut juga memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dan perilaku lubang hitam, dan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang objek misterius ini di alam semesta. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar meledak dalam sebuah supernova. Supernova terjadi ketika bintang yang telah habis memasok bahan bakar nuklir tiba-tiba runtuh ke dalam dirinya sendiri, sehingga bagian tengah bintang menyusut menjadi sebuah titik yang sangat kecil dengan massa yang sangat besar sekali, dan biasa disebut sebagai singularitas. Singularitas ini memiliki gravitasi yang sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan adanya objek yang bisa keluar dari area yang disebut sebagai event horizon. Jika sebuah objek seperti bintang, planet, atau bahkan cahaya melintasi horizon kejadian, maka objek tersebut akan tertarik ke dalam lubang hitam dan tidak akan bisa kembali lagi. Proses pembentukan lubang hitam terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, bintang dengan massa yang sangat besar melepaskan energi dalam bentuk radiasi dan partikel yang menghasilkan tekanan. Teori relativitas umum menunjukkan bahwa tekanan ini mengimbangi gravitasi bintang dan menjaga bintang tetap stabil. Namun, ketika bintang kehabisan bahan bakar nuklir, tekanan di dalamnya mulai menurun, sehingga gravitasi bintang mulai memprevails dan bintang mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Pada saat inilah proses supernova terjadi, di mana bintang meledak dan materi bintang dihamburkan keluar angkasa, meninggalkan inti bintang yang sangat padat disebut sebagai bintang neutron atau lubang hitam. Jika massa bintang neutron cukup besar, maka gravitasinya akan terus menarik materi ke dalam dirinya sendiri, sehingga bintang neutron akan runtuh dan menjadi singularitas, dan terbentuklah lubang hitam. Massa minimum yang diperlukan untuk membentuk lubang hitam adalah sekitar 3 kali massa matahari. Meskipun masih banyak yang belum dipahami tentang lubang hitam, pemahaman kita tentang proses pembentukan mereka terus berkembang melalui pengamatan dan penelitian. Jika manusia masuk ke dalam lubang hitam, maka kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali dan akan mengalami kehancuran yang mengerikan. Setelah melewati horizon kejadian atau event horizon, seseorang akan mengalami efek gejala tidal yang sangat kuat, yaitu perbedaan gaya gravitasi yang sangat besar pada bagian tubuh yang berbeda. Bagian tubuh yang lebih dekat dengan singularitas akan mengalami gaya gravitasi yang lebih kuat daripada bagian tubuh yang lebih jauh, sehingga tubuh akan ditarik dan ditarik dengan kuat sehingga menjadi panjang dan ramping. Sebuah proses yang disebut sebagai spaghettifikasi. Akhirnya,
seorang akan hancur dan terkompresi menjadi sebuah objek yang sangat kecil, yang disebut sebagai singularitas. Namun, sebenarnya kita belum tahu pasti apa yang terjadi di dalam lubang hitam, dan beberapa teori memperkirakan bahwa mungkin ada alternatif seperti terjadi ledakan atau terlempar ke dalam dimensi lain. Namun, ini masih menjadi topik penelitian yang aktif dan masih banyak yang perlu dipelajari tentang lubang hitam. Sampai saat ini, para ilmuwan belum bisa menghitung dengan pasti jumlah lubang hitam di luar angkasa, karena tidak semua lubang hitam dapat terdeteksi dengan teknologi saat ini. Namun, para ilmuwan memperkirakan bahwa di galaksi Bima Sakti saja, yang merupakan galaksi tempat tinggal kita, terdapat sekitar 100 juta hingga 1 miliar lubang hitam. Selain itu, dengan hasil pengamatan teleskop dan teknologi lainnya, para ilmuwan telah menemukan lubang hitam di galaksi lain, termasuk di galaksi elips yang lebih tua, dan galaksi yang lebih jauh di luar angkasa. Namun, karena keterbatasan teknologi saat ini, masih sulit untuk menghitung jumlah lubang hitam di seluruh alam semesta. Meskipun demikian, para ilmuwan terus melakukan penelitian dan pengamatan untuk lebih memahami lubang hitam dan perannya dalam alam semesta. Dengan lebih banyak data dan informasi, diharapkan kita dapat memperkirakan jumlah lubang hitam yang ada di luar angkasa dengan lebih akurat di masa depan. Pemahaman kita tentang lubang hitam memiliki banyak manfaat bagi umat manusia, baik dalam penelitian fundamental maupun dalam aplikasi teknologi. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama adalah memperluas pengetahuan tentang alam semesta. Penemuan dan pemahaman kita tentang lubang hitam membantu memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami lebih banyak tentang bagaimana alam semesta terbentuk, bagaimana bintang dan galaksi terbentuk, dan bagaimana alam semesta berevolusi dan berkembang seiring waktu. Manfaat yang selanjutnya adalah pengembangan teknologi baru. Penemuan dan pemahaman kita tentang lubang hitam juga dapat memunculkan pengembangan teknologi baru yang berhubungan dengan gravitasi dan fisika kosmik. Teknologi ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang berhubungan dengan penjelajahan luar angkasa atau sekedar pengamatan alam semesta. Dalam keseluruhan, kesimpulannya, penemuan lubang hitam membantu memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta, memberikan kemajuan teknologi, dan mengembangkan konsep teoritis baru.